Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat jadi dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada siang hari ini, pada detik ini kita masih diberikan kasih sayang, rahmat, nikmat yang begitu luar biasa, mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan juga Islam. Sehingga karena semua kenikmatan itulah yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, kita bisa bermuajah, kita bisa berkumpul, bisa menghadiri majelis yang mulia pada malam hari ini, pada siang hari ini. Salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kutuh hasanah kita, sebagai pemimpin kita, sebagai guru peradaban kita sepanjang masa, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan terkait hal hakikat waktu, pentingnya waktu bagi seorang muslim. Waktu dan kesempatan adalah sesuatu yang memiliki nilai yang sangat berharga bagi seorang muslim. Tidak ada seorang pun yang sanggup membeli waktu dan kesempatan. Sungguh waktu berlalu dengan cepat dan tidak mungkin akan mundur kembali. Maka Islam memandang waktu menjadi suatu hal yang berharga dalam kehidupan manusia. Ia merupakan modal utama bagi seorang muslim dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Kesempatan yang sudah berlalu tak akan pernah bisa kembali. Maka siapa yang menyanyiakan kesempatan waktu, maka orang tersebut telah menyanyiakan kebaikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka teringat dalam pepatah Arab menyampaikan, al-waqtu kasyaifi fa illam taqba'u qata'aka. Maka waktu itu bagaikan pedang. Ketika kita tidak mampu melawannya, maka pedang itu, waktu itu yang akan memotong kita. Maksud dari kalimat ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu tersebut, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan waktu luang kita dengan hal-hal kebaikan. Sehingga waktu yang kita isi, waktu yang kita gunakan itu menjadi hal yang bermanfaat, tidak mematikan untuk diri kita sendiri, tidak membuat rugi untuk diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu sempat. Maka dua nikmat inilah yang sering kita lupakan, yang sering kita tidak ingat-ingat. Kita hanya ingat ketika kita misalkan sakit, baru kita ingat betapa nikmatnya nikmat sehat itu. Dan kita selalu menyesal ketika di akhir waktu. Jarang kita menyesal ketika di awal, tapi lebih sering kita melakukan dan juga mendapatkan bahwasanya kita menyesali suatu hal yang telah kita lakukan di akhir waktu. Orang yang merugi adalah ia yang abai terhadap waktu. Orang tersebut ibarat telah menjual barang berharga terhadap orang lain dengan cuma-cuma.
Maka menjadi hal yang wajar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa gitu, bersumpah dengan waktu. Karena apa? Karena betapa berharganya waktu ini. Betapa berharganya waktu ini untuk bisa kita manfaatkan. Dan penduduk surga tidaklah menyesali sesuatu apapun kecuali menyesali waktu yang telah mereka lalui tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang ditanyakan kepada seseorang, kepada kita semua kelak di akhirat adalah bagaimana waktu kita selama kita hidup ini digunakan. Selama berpuluh-puluh tahun, selama belasan tahun kita hidup di dunia ini, kita gunakan untuk apa waktu itu? Apakah digunakan untuk hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kita gunakan untuk dalam beramal kebaikan atau kemaksiatan. Maka sabda Rasulullah SAW, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat sampai ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, umurnya, untuk apa ia gunakan. Kemudian kedua, ilmunya, untuk apa ia amalkan. Ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia habiskan. Dan yang terakhir, tubuhnya untuk apa dia gunakan. Maka dari 4 hal ini kita bisa memahami dan bisa mengetahui bahwasannya mari kita pikirkan, mari kita renungi, mari kita tadaburi, evaluasi bahwasannya selama kita hidup berpuluh-puluh tahun, belasan tahun di dalam dunia ini, kita gunakan untuk hal manfaat, lebih banyak manfaatnya atau tidak manfaatnya, lebih banyak dalam beramal atau kemaksiatan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan. Banyak faktor penyebab yang menjadikannya kita sebagai orang yang lalai terhadap waktu. Salah satu di antaranya adalah sifat malas atau suka menunda-nunda, di mana keduanya menjadi sifat yang sering kita lakukan. Maka faktor lain yang bisa merusak waktu kita adalah lingkungan kita. Maka selain karena faktor diri kita sendiri, faktor dari internal, faktor eksternal adalah lingkungan kita, teman kita, pergaulan kita. Itu akan sangat-sangat mempengaruhi kita gitu. Bagaimana kita akan berinteraksi, bagaimana kita akan melakukan aktivitas. Apakah aktivitas itu memberikan manfaat atau kemudorotan. Maka kita harus meneladani para salafus salih, para sahabat, para tabi'in yang bagaimana beliau-beliau generasi terbaik telah menjadikan, telah mampu meneladani sifat terbaik untuk bisa apa? Untuk bisa memanfaatkan waktu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kepada Umar bin Khattab, ketahuilah Umar, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban hamba di malam hari yang mana Allah tidak menerimanya di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban hamba di malam hari di mana Allah tidak menerimanya di siang hari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang aku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, umurku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Maka selain itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan sakitmu dan waktu hidupmu untuk kematianmu. Maka mari kita evaluasi, mari kita berpikir lebih dalam lagi, mentadaburi, mengevaluasi sejauh ini hal-hal yang kita lakukan itu apakah sudah kita gunakan untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Entah itu dengan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, entah itu karena menuntut ilmu talabul ilmi untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya untuk kita semuanya,
adalah sudahkah kita memaksimalkan waktu luang yang kita miliki saat ini dengan waktu luang 24 jam yang sama dari dulu hingga sekarang tidak berubah, maka kita gunakan untuk apa dalam sehari-hari itu? Maka teringat perkataan Imam Ahmad gitu, yang paling dekat adalah kematian dan yang paling jauh adalah masa lalu gitu. 1 detik telah berlalu, tidak akan pernah kita bisa mengulang lagi 1 detik itu. 1 detik adalah kesempatan yang sangat berharga. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Entah itu kita dengan berzikir, entah itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sebaik-baik manusia adalah yang mengingat kematian gitu. Dan sebaik-baik orang yang cerdas, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah dia yang selalu mengingat, yang selalu mempersiapkan kehidupannya untuk apa? Untuk kehidupan yang sebenarnya, untuk kehidupan yang abadi. Yaitu di mana? Yaitu di akhirat gitu. 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di akhirat gitu. Betapa singkatnya kehidupan di dunia ini gitu. Maka kehidupan sejati yang akan kita naungi sejati adalah ketika kita hidup di akhirat kelak gitu. Maka benar gitu, ketika di dunia ini adalah innamal hayatud dunya la'ibu walahu, bahwasanya sesungguhnya dunia ini adalah permainan senda gurau gitu. Maka sudah saatnya orientasi kita tidak hanya untuk orientasi dunia, pekerjaan yang kita lakukan, pendidikan yang kita tempuh, dan hal-hal apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar mengejar dunia, tapi untuk mengejar akhirat gitu. Ketika kita mengejar dunia, maka akhirat tidak akan pernah kekejar. Dan itu adalah menjadi rugi di akhirat kelak. Akan tapi segala sesuatu hal yang kita orientasikan untuk visi misi di akhirat, maka dunia secara otomatis akan terkejar. Maka mari kita merenungi diri kita sendiri, memuhasabah diri kita sendiri, dan semoga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaiknya dan menjadi hamba yang mampu mempersiapkan kehidupan kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim wa alamu annahu amarakum bi amril azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar wal baghi was suyuf wal mukhtalifah was syada'id wal mahin ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma harrir baitul maqdis innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan wa quwwatan fidz dzakirah wa alhiqna bis shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla
إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة